Mas Gun, Depok ini juga menjadi kasus yang sangat menarik. Ya. Depok kita tahu bahwa kalau kita bicara Depok kita sering sekali membicarakan mengenai bagaimana dominasi PKS di Betul. Depok ini. Ya. Tapi kalau kita melihat siapa yang maju di Pilkada Depok kali ini, yang mana wali kota dan wakil wali kota kali ini pecah kongsi lah. Gitu. Akhirnya berhadapan-hadapan untuk merebut kursi wali kota. Ya. Tapi dukungannya justru kalau tadi kita bicara PKS sekarang mendukung Muhammad Idris dengan 17 kursi justru dikepung nih dalam tanda kutip lah begitu. Ya. Dengan wakil wali kota yang maju sebagai calon wali kota, Pradi yang memiliki 33 kursi begitu. Ya. Berpengaruhkah ini kepada Depok? Iya, kalau hitung-hitungan kursi tidak langsung berpengaruh sebenarnya dalam konteks itu kan kandidasi ya. Ya. Karena dalam basis dukungan di real di TPS itu seringkali tidak berkorelasi antara besarnya dukungan dalam kandidasi itu dengan suara yang masuk dari warga gitu. Karena party ID di Indonesia kan masih belum begitu kuat ya. Jadi merasa bahwa dia adalah bagian dari partai sehingga harus mencoblos orang yang didukung oleh partai. Tetapi memang membaca peta politik Depok ini menarik begitu ya. Selain letak strategis kota Depok sebagai penyangga Jakarta, kota yang tumbuh, berkembang ya, yang itu harusnya kemudian menjadi salah satu etalase kesuksesan juga dalam pengelolaan kota. Dan secara politik itu memang kekuatan PKS terbukti di beberapa pemilu, ya bukan hanya pemilu legislatif tapi juga di pilkada. Mungkin ingat Pak Nur Mahmudi Ismail itu memenangi 2 kali pilkada di situ atas nama PKS tentu sebagai representasi kemenangan PKS lah di Depok. Belum lagi di pemilu legislatif beberapa kali PKS kan mendapatkan suara terbanyak. Ya. Sekarang saya lihat Mas Tim itu konstelasinya semakin dinamis. Kenapa? Karena kalau di pilkada sebelumnya ya pertarungan itu PKS PDIP gitu. Ya kan masih ingat ya. Oki Dimas ya waktu itu masih ingat kandidatnya. Yang head to head juga dengan Pak Idris. Ya, ini tentu berbedanya sekarang karena Gerindra dan PKS pecah kongsi. Yang awalnya di pilkada sebelumnya kan Pradi wakilnya Pak Idris. Artinya PKS, Gerindra, dan konstelasi waktu itu juga membuat chemistry PKS dengan Gerindra tuh kuat. Gitu. Manis-manisnya lah begitu. Ya, karena kan periode sebelumnya Gerindra di luar kekuasaan. Dan ada semacam esprit de corps juga gitu ya. Bahwa sebagai sesama partai di luar kekuasaan itu banyak bekerja sama di pilkada. Nah sekarang pasangan Pak Idris dengan Imam Budi Hartono itu kan sama-sama PKS. Sementara Pradi ya dengan Afifah itu merepresentasikan 2 partai besar di di Depok, yaitu Partai Gerindra dan PDI Perjuangan. Ya ada partai-partai lain mendukung, tetapi saya bisa simpulin bahwa pertarungan di Depok itu pertarungan antara PKS, PDIP, kemudian Gerindra. Ya mungkin ada Golkar dalam inner circle yang sama. Maksud saya melihat posisinya sangat ketat sih. Kenapa? Pertama ya, itu ada semacam konsolidasi yang dilakukan oleh Pradi gitu ya. Dan posisinya sebagai petahana juga kan, karena kemarin sebagai petahana, tapi sebagai wakil, satu sebagai wali kota. Nah. Ini proses konsolidasinya mampu ditunjukkan dengan hadirnya dukungan dari partai-partai lain gitu ya. Sehingga kemudian di atas kertas ada keunggulan dukungan terutama terlihat dari representasi suara kursi DPRD gitu ya. Dengan tadi disebut oleh Mas Tim 33 kursi. Itu artinya merepresentasikan banyaknya partai yang mendukung pasangan Pradi Afifah. Sementara dukungan pada Pak Idris 17 kursi, yaitu terutama backbone-nya. PKS atau PKS. Walaupun ada Partai Demokrat, P3 di situ juga. Betul ya, saya sebut tadi ada partai-partai lain. Cuman masalahnya begini, kalau kita lihat daya tahan kader-kader PKS di Depok, itu memang dari pemilu ke pemilu terbukti gitu ya. Artinya kalau mau mengalahkan PKS gitu ya di Depok, artinya pasangan yang diusung oleh PKS,
maka kita lihat seberapa punya pendekatan lain, pendekatan baru yang bisa menyolidkan basis dukungan akar rumput nih. Akar rumput partai dulu yang menjadi captive market masing-masing partai pendukung. Maksud saya begini. Jadi bukan mencoba merebut dari partai dalam tanda kutip lawannya begitu ya, tapi memperkuat basis mereka sendiri gitu ya, dalam hal ini Gerindra dan PDIP Iya, pertamanya itu misalnya jangan sampai hanya jadi klaim kami didukung oleh banyak partai tapi kemudian ternyata suaranya bolong gitu. Iya. Sehingga misalnya pendukung PDIP, pendukung Gerindra, pendukung partai-partai lain yang mendukung pasangan Pradi ini harus dioptimalisasikan bahwa mereka punya pasangan yang layak dipilih di hari ini gitu. Nah itu dulu nih Mas Tim. Nah kalau itu kemudian tidak konsolidatif, ya biasanya PKS akan unggul gitu. Kemudian yang kedua, mengambil kelompok pemilih yang belum yakin dengan pilihannya. Kelompok yang kita sering sebut sebagai swing voters atau mungkin juga sebagian besar di antara undecided voters yang belum memutuskan pilihan. Yang di Depok itu juga persentasenya ya lumayan gitu. Oleh karena itu maka penetrasi ke basis pemilih baru yang belum menentukan pilihan atau masih ragu dengan pilihannya, mungkin dia sudah pernah punya pilihan, tetapi kemudian kali ini dia mempertimbangkan apakah pilihannya tetap atau berganti ke pilihan orang lain, begitu. Nah itu yang kemudian harus dipersuasi melalui ragam cara. Kemarin 71 hari di masa kampanye plus di injury time ada nggak treatment khusus yang kemudian membuat mereka berpaling gitu. Nah, tapi menarik kalau dari kata Mas Gun, berarti memang tidak perlu sampai mengupayakan pemilih lawan mereka itu berpaling kepada mereka, gitu kan sebenarnya. Tidak perlulah sampai ke situ, karena kalau kita melihat contohnya Pradi Afifah saja dengan dukungan 33 kursi, oke itu prasyarat. Tapi kan baik lagi kalau dikalkulasikan dengan jumlah pemilih yang menghasilkan 33 kursi ini, dengan meyakinkan pemilih ini saja untuk tetap pada pilihan mereka, yaitu pada partai dan pilihan partai, itu saja sudah bagus kisahnya begitu, istilahnya begitu ya. Tidak perlu mengubah siapapun pendukung PKS untuk beralih ke mereka gitu ya. Karena rasa-rasanya sulit untuk memenangi basis PKS-nya sendiri. Gitu. Maksud saya kan itu party ID-nya lumayan kuat, lebih kuat. Gitu. Sehingga ya itu udah jadi basis pemilih Pak Idris dan Imam ya. Kalau kemudian mau mengambil ceruk pemilih yang belum menentukan pilihan, sekaligus memperkuat basis dukungan di masing-masing akar rumput partainya begitu. Anda itu dua itu saja sudah terbukti. Dua itu aja kan kalau taruhlah misalnya dioptimalisasikan seperti menggambarkan perolehan pemilu legislatif, itu dia udah bisa unggul. Gitu. Tapi ya kita harus lihat nanti bagaimana, apakah selama kampanye dan perjalanan mereka juga, apakah ini bisa memaksimalkan hal tersebut ataukah justru petahana wali kota yang akan bisa mengambil manfaat dari hal tersebut. Tentu saja kita hanya akan bisa tahu setelah nanti hasil dari pilkada ini keluar. Saya masih bersama Mas Gun-Gun di sini. Kita yang belum dibicarakan tapi juga termasuk mendapatkan perhatian besar adalah Tangerang Selatan. Nah kalau kita bicara Medan, ada menantu presiden, ada anak presiden di Solo. Di Tangerang Selatan justru ada generasi berikutnya dari tokoh-tokoh politik yang lain, dari dinasti Prabowo ada di sini juga, atau dari Hashim lah ya begitu ya, masih sama juga kaitannya tentu saja dengan keluarga Prabowo, dan juga dari Maruf Amin, wakil presiden yang bertarung di Tangsel gitu. Nah Mas Gun sendiri melihat ini juga unik, ada 3 pasangan calon di Tangsel ini. Bagaimana Anda melihat konstelasinya dalam kondisi ini? Pilkada Tangsel kali ini lebih menarik dibanding periode pilkada sebelumnya. Kenapa? Karena komposisi antar pasangan calon itu kecenderungannya merata. Komposisi yang saya maksud bauran antara birokrat yang lama tumbuh kembang dalam jalur birokrasi di Tangsel dan reference power, kekuatan rujukan dari orang yang dekat dengan elit utama partai dan elit utama di republik ini. Itu yang disebut mungkin di media sering disebut politik dinastinya kental gitu ya. Saya melihat gini, dari 3 pasangan calon ini kita bisa lihat Mas Tim, kecenderungan kenapa saya sebut merata karena di setiap pasangan itu ada komposisinya. Contoh misalnya di pasangan nomor urut 1
Di situ ada Saras gitu ya yang dekat dengan Pak Prabowo, elit Partai Gerindra. Kemudian Pak Muhammad ya pasangannya itu Sekda di situ. Kemudian Bu Siti Nurhalizah itu dekat sebagai kekuatan rujukannya ke Pak Wapres. Karena bagaimanapun dia adalah anak biologis gitu ya dari Pak Ma'ruf Amin, dan tentu sedikit besarnya juga menyumbang yang disebut dengan political branding ya dari Siti Nurhalizah, selain juga memberi kontribusi lah pada jaringan politik ya di situ dalam konteks pemenangan. Pak Ruhama Ben yang kemudian menjadi pasangannya itu pernah menjadi wakil ketua DPRD di Tangerang Selatan dan juga aktif dalam membina BUMD di situ, bahkan pernah menjadi salah satu direktur seingat saya kan. Ini Anda gambarkan bahwa dua-duanya sama nih, ada rujukan lingkup nasional, tapi ada juga orang lokal, akar di dalam Tangerang Selatannya itu sendiri. Iya betul, tumbuh kembang di birokrasi situ, baik itu sebagai politisi yang kemudian menguasai peta politik lokal dan reference power dari kekuatan rujukan dari partai begitu. Nah, pun demikian juga nggak kalah menarik pasti. Nah, yang ketiga juga sama, petahana ya Pak Muhammad Dafni ini lama mendampingi Bu Airin, ya kan? Yang tidak bisa maju lagi, sehingga ya kalau melanjutkan Bu Airin. Kemudian dia maju, artinya secara struktural dia menguasai peta juga di Tangerang Selatan. Nah, sementara pasangannya anak muda, representasi dari kekuatan politik dinasti di Banten gitu ya. Bagaimanapun saudara dari Bu Atut dan ponakan dari Bu Airin gitu. Artinya 3 pasangan calon ini menurut saya komposisinya sama gitu. Sehingga kalau kita bilang harusnya Pilkada Tangsel ini menjadi laboratorium politik ya, terkait dengan cara atau strategi perolehan suara berbasis kantong-kantong pemilih yang kemudian itu bisa menggambarkan strategi-strategi political marketing modern begitu, di luar cara-cara tradisional, yaitu yang biasa mungkin pendekatan keormasan, pendekatan kemudian ke OKP, pendekatan lain-lain. Dan jangan lupa ada problem serius di Tangsel. Apa itu? Ada 2 mas Tim dalam bacaan saya yang kemudian harus semua pasangan calon itu memperbaiki ini situasi hari ini. Pertama soal partisipasi pemilih yang rendah. Tangsel itu belum pernah ceritanya punya pilkada dengan partisipasi pemilih di atas 60%. Yang terakhir tahun 2015 partisipasinya hanya 57%. 2010 seingat saya juga sekitar di bawah 55, bahkan 53 kalau nggak salah. Nah itu menjadi contoh Mas Tim bahwa belum pernah sejarah Tangsel partisipasi pemilihnya itu melampaui angka 60%. Satu. Yang kedua yang menarik lagi adalah kuatnya kontribusi kekuatan rujukan ya dalam pemilu, dalam pilkada. Contohnya misalnya bagaimana keluarga seperti misalnya keluarga Bu Atut dulu berkontribusi besar dalam kemenangan Bu Airin begitu ya. Pun demikian kalau kita lihat itu juga mungkin juga terjadi hari ini gitu, sehingga kemudian hampir semua pasangan calon kan menyadari itu sebagai sebuah kekuatan di Tangerang Selatan. Nah, maksud saya kenapa harus diperbaiki, karena begini, ada lapis pemilih yang terutama tinggal di kompleks-kompleks ya di Tangerang Selatan yang sampai hari ini tingkat kepercayaan publik untuk datang ke TPS itu rendah gitu. Kenapa? Udah tau lah yang menang siapa, keluarga siapa gitu. Nah itu yang kemudian harus didekonstruksi gitu. Maksud saya ada peluang yang sama-sama besar siapapun memenangi Tangsel gitu ya. Sehingga apa? Itu bisa menggerakkan yang disebut dan basis pemilih untuk datang ke TPS. Ini mirip kalau tadi kita sempat berbicara mengenai Depok, bagaimana sebenarnya yang belum sempat Mas Gun sebutkan adalah bagaimana komposisi 2 paslon dengan komposisi 3 paslon akan memberikan dampak yang sangat berbeda gitu. Apakah di sini juga mempunyai pengaruh yang sama? Ya, kita lihat misalnya ini kan 3 pasangan calon, otomatis kan ada distribusi suara yang mengarah ke lebih dari 2 pasangan. Kalau head to head tuh biasanya itu lebih menguntungkan bagi mereka yang sudah menguasai akses hulu ke hilir, terutama di
ceruk-ceruk pemilih yang dari pemilu ke pemilu itu sebenarnya udah dikuasain ya, Oke. melalui ormas, melalui OKP, melalui mungkin jaringan tradisional infrastruktur lainnya. Sekarang dengan 3 sebaran pasangan calon dengan komposisi yang mirip, yaitu birokrat berpengalaman dan orang yang terkait dengan dinasti politik, itu akhirnya kemudian kan bertempur dan pertempurannya itu menjadi jauh lebih terdistribusi ke banyak pasangan calon, sehingga menurut saya hari ini pilkada Tangsel lebih unpredictable dibanding eranya Bu Airin gitu. Karena maksud banyak saya. faktor yang akan menjadi pertimbangan pemilih gitu ya. Lebih Ya, banyak faktor. dan mudah-mudahan aja juga ada jadi punya opsi itu menarik bagi pemilih yang apatis gitu ya. Kan sekarang ini kan banyak di Tangsel itu pemilih apatis. Kemarin aja di survei teman kita ya, indikator itu menunjukkan bahwa yang bersedia untuk datang ke TPS itu kan baru sekitar 57%-an juga. Artinya mirip-mirip dengan pemilu sebelumnya. Dan sudah ada sekitar 16% yang mengatakan ya peluangnya kecil untuk datang ke TPS gitu. Artinya Mas Tim, ini jadi agenda bersama dari para pasangan calon untuk mendorong partisipasi pemilih di Tangerang Selatan. Yang kedua, sebenarnya di luar isu pemilihan, Tangsel ini kan wilayah kota yang strategis. Dan sekarang ini pertumbuhan Tangsel itu lebih banyak dikembangkan melalui ekonomi yang sifatnya tersier. Ya. Nah, ekonomi yang basisnya primer dan sekunder itu masih jadi urusan yang siapapun nih pasangan calon harus bisa kemudian menunjukkan bahwa mereka memang punya kapabilitas untuk menuju ke arah sana. Oke, ini akan menjadi menarik seperti Mas Gun tadi bilang bahwa lebih tidak bisa diprediksi, sehingga kita memang harus benar-benar menanti saja bagaimana hasilnya. Mas Gun, 270 daerah pilkada terbesar yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Namun perhatian rasa-rasanya memang tetap ke beberapa daerah tertentu. Beberapa yang sudah kita laporkan, Surakarta tentu saja, Medan juga tentu saja, karena keduanya juga melibatkan nama-nama besar, tokoh besar, presiden dalam hal ini. Tangerang Selatan juga tadi menjadi salah satu perhatian kita juga. Nah, mungkin sebelum kita ke Tangerang Selatan ya, tapi saya mau tahu analisa maupun apa yang sudah Anda lihat dari pelaksanaan pilkada sejauh ini, Mas Gun. Ya, ini memang pilkada yang tidak biasa ya, karena bukan hanya soal sebaran daerahnya yang banyak, 270 daerah, dan melibatkan partisipan daftar pemilih yang banyak, 103 jutaan sekian. Tetapi juga timingnya di musim pandemi. Ya, betul. Nah, ini tidak pernah ngalamin nih pilkada serentak di saat ketidakpastian dan ketidaknyamanan begitu tinggi di masyarakat. Walaupun sempat ada pilihan mau tetap dilaksanakan atau tidak, tapi akhirnya tetap. Ya betul, Mas Tim sempat keluar Perpu kan waktu itu penundaan, dan tetapi kemudian tetap opsinya diputuskan bersama antara KPU, DPR, pemerintah itu di 9 Desember. Resiko-resikonya banyak dan sebagian pegiat pemilu, para aktivis, akademisi, termasuk saya juga ngasih banyak sekali catatan, tulisan, kolom-kolom memberi early warning gitu ya, bahwa ini sebenarnya tentu pilkada berbahaya gitu. Kenapa kemudian saya bilang kita perlu mengenalkan atau memberi semacam warning, karena kan memang pandemi lagi tinggi. Itu yang kita maksud, bukan pilkadanya yang berbahaya, tapi situasinya yang kemudian memerlukan rawan lah gitu ya. Memerlukan partisipasi semua pihak. Sebenarnya bukan hanya penyelenggara, tapi juga para kandidat, tim ses, tim relawan, ya kan, termasuk masyarakat awam yang kemudian menjadi partisipan sebagai pemilih yang datang ke TPS. Mas Tim, hari ini tentu kita menunggu mudah-mudahan kabar baik sampai hari-hari ke depan setelah pencoblosan gitu. Tidak ada klaster. Tidak ada klaster dari pilkada, dan sehingga kemudian kita bisa menikmati proses konsolidasi demokrasi ini dengan bukan hanya kredibel dalam konteks penyelenggaraannya, tetapi juga melindungi hak fundamental warga negara. Jadi bagi saya, catatan pertama saya di diskusi kita kali ini, Mas Tim, ada 2 hak fundamental yang harus kemudian sama-sama ditempatkan dalam prioritas. Pertama adalah hak fundamental atas hidup dan kesehatan. Ini dilindungi oleh konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, ya kan, pasal 28A, pasal 28H itu menunjukkan bahwa konstitusi kita benar-benar melindungi human right yang namanya hak hidup dan kesehatan.
Yang kedua itu menyangkut hak memilih. Kenapa? Karena Mas Tim tahu bahwa sekarang ini banyak juga yang ada di list daftar pemilih yang misal lagi isolasi mandiri, lagi isolasi di fasilitas kesehatan, kemudian mungkin juga Mas Tim lihat ada yang terbaring sakit di rumah sakit. Sehingga apa? Kondisi-kondisi faktual itu harus kemudian menjadi sebuah hal baru yang didekati dengan pendekatan-pendekatan baru. Misalnya bagaimana para penyelenggara bisa menjemput suara mereka, ya kan? Kemudian melindungi hak pilih mereka. Tentu kan tidak semua juga berkeinginan dalam situasi sakit itu kemudian memilih. Nah, yang kemudian ingin berpartisipasi itu yang harus dilayanin dengan pendekatan-pendekatan khusus penyelenggaraan pilkada di musim pandemi sebagaimana ada dalam peraturan KPU nomor 13 tahun 2020 gitu. Selain tadi Mas Gun mengatakan memberikan warning pada saat sebelum pelaksanaan pilkada atau bahkan sebelum diputuskan bahwa pilkada ini akan tetap dilaksanakan pada 9 Desember. Dari pelaksanaannya juga, maksud saya pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pilkadanya juga tidak adanya pertemuan-pertemuan massal walaupun kita tahu ada juga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sayangnya ada kumpul-kumpul massa. Tapi di sisi lain secara garis besar kan tidak terjadi atau tetap diupayakan semuanya berlangsung secara daring dan lain-lain begitu. Menurut Anda apakah berdampak begitu besarkah kepada minat maupun mereka yang akhirnya datang ke TPS untuk memilih? Banyak sekali hal yang bisa membuat seseorang untuk memilih di saat ini, yang membuat seseorang ragu untuk memilih di saat ini. Ya, saya lihat begini, ada beberapa faktor yang menyebabkan orang kemudian masih ada keraguan untuk datang ke TPS ya. Kita bisa lihat misalnya pertama tentu informasi yang sudah mungkin 9 bulan terakhir ini memapar masyarakat pemberitaan soal COVID-19 ya kan. Bagaimanapun kan itu juga kembali ke warga pemilih ya, apakah kemudian mau menggunakan hak pilihnya atau tidak. Ada pertimbangan-pertimbangan yang tentu diri para pemilih sendiri yang tahu dan lingkungan yang menjadi konteks di mana daerah pemilihan mereka itu berada begitu. Apakah misalnya memungkinkan untuk datang atau tidak. Tetapi kita berharap kalaupun datang tentu mereka memperhatikan protokol kesehatan kan begitu. Harapannya begitu. Satu Mas Tim menyangkut informasi soal pandemi itu yang membuat mungkin orang sedikit ragu. Makanya target 77,5% capaian partisipasi pemilih di pilkada sekarang itu menurut saya sebuah target sangat optimis. Saya sih tentu punya skeptisme soal itu ya, tetapi oke lah kita lihat faktanya hari ini bagaimana. Realistisnya menurut Anda seberapa? Ya saya melihat mungkin sekitar 65-an itu udah bagus sih ya, itu sampai 70 lah ya, 77,5 mungkin sangat tinggi ya. Sangat tinggi ya, saya sih 70 aja udah bagus tuh ya. Di beberapa negara dalam situasi normal aja nggak sampai 70 gitu ya. Iya maksud saya begitu. Meskipun tentu mungkin kalau kita lihat di Pilpres kemarin kita tinggi partisipasinya tapi kan situasinya berbeda. Pandemi belum memapar. Nah yang kedua Mas Tim, saya lihat berdekatan dengan pelaksanaan hari H pemilihan 9 Desember ini banyak isu-isu nasional yang menutup sosialisasi pilkada. Oke, seperti? Ya OTT misalnya ya, kemarin tuh ya. Kemudian juga seharusnya kan 2 hari 3 hari belakangan ini kita fokus pada mensosialisasikan partisipasi pemilih ke pilkada. Tetapi hampir seluruh media mengangkat justru peristiwa OTT para menteri yang sambung menyambung kan dari sejak KKP kemudian Mensos dan itu kemudian menenggelamkan yang harusnya puncak pemberitaan pilkada dan membutuhkan kemudian daya dorong dari pemberitaan itu pada keinginan warga untuk kemudian datang berpartisipasi di TPS. Kemudian yang ketiga saya lihat memang begini Mas Tim, ada situasi juga partai-partai begitu ya. Kalau kita perhatikan mobilisasi massa yang kemudian terjadi pada saat masa-masa kampanye, itu tidak seintens, tidak segegap gempita pada saat di luar masa pandemi gitu ya. Itu juga mungkin terkait kan dengan regulasi di mana kita bisa lihat misalnya di PKPU nomor 13
seperti konser, seperti macam-macam yang melibatkan kerumunan massa yang tidak bisa dikontrol itu kan dilarang gitu ya. Oke. Itu tentu Mas Tim bagaimanapun juga sedikit membuat pilkada kita kan tidak beresonansi, karena itu juga pilihan kita untuk menyelamatkan supaya jangan sampai ada kerumunan-kerumunan itu kemudian justru memantik apa namanya hal-hal yang tidak kita inginkan kan begitu. Kalau kita bicara sama politisi, saya ingat sekali banyak sekali politisi yang selalu mengatakan dalam hal pilkada atau pemilihan ataupun pemilu gitu ya, tidak ada yang bisa menggantikan pertemuan langsung. Ya. Dan inilah yang tidak bisa dilakukan oleh para calon di tengah pandemi. Jadi mungkin ini juga tadi seperti kata Mas Gun, bisa menjadi salah satu faktor dorongan untuk memilih siapapun itu bisa jadi berkurang juga. Berbeda pada saat bertemu, masyarakat akan seakan saya pernah bertemu, saya tahu orangnya. Lalu akhirnya memutuskan untuk memilih siapapun itu begitu ya. Iya, betul. Sama pengaruh. Baik Mas Gun, kita nanti akan lanjutkan lagi obrolannya. Dan pemirsa, Anda juga dapat menyaksikan hasil hitung cepat di sejumlah daerah pada Pilkada 2020 dari 5 lembaga survei di layar Kompas TV. Jadi nanti begitu hitung cepat bisa kami buka, Anda bisa melihatnya. Kami akan tampilkan data terbaru, data yang live yang terbaru yang kami dapatkan di layar Anda. Kita sudah persiapkan ini di bagian bawah layar Anda, namun tentu saja karena pemilihan masih berlangsung, semuanya masih nol, belum bisa dilakukan hitung cepat, tapi begitu secara aturan hitung cepat sudah bisa dirilis, maka Anda bisa melihatnya di layar Kompas TV secara live. Tetap bersama kami akan hadirkan informasi menarik lainnya, di antaranya laporan langsung dari pemilihan Wali Kota Depok, tetap di 270 daerah memilih.